Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulfi Muhammad Ihsan, NIM 1916274. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Kedudukan hukum internasional sebagai salah satu bagian dari hukum secara keseluruhan tidak dapat dimungkiri. Dengan demikian, hukum internasional sebagai suatu hukum yang berlaku efektif dapat berperan dalam kenyataan hidup dan memiliki keterikatan atau hubungan dengan bidang hukum lainnya. Perkembangan hukum internasional yang cepat dewasa ini merupakan konsekuensi dari hubungan hukum internasional yang intensif dan luas antara bangsa telah melahirkan berbagai macam-macam norma hukum, konvensi, dan perjanjian internasional lainnya. Sementara itu, keberadaan hukum internasional, hukum kebiasaan internasional, customary international law, menjadi semakin penting mengingat semakin luas upaya untuk mengkodifikasi dan mengunifikasi hukum kebiasaan internasional ke dalam bentuk perjanjian internasional. Keadaan ini menumbuhkan positivisme baru di ranah hukum internasional dan negara sebagai subjek hukum internasional perlu untuk memperhatikan perkembangan tersebut. Dengan perkembangan ini, masyarakat internasional masih merupakan subjek hukum internasional yang utama. Namun tentunya hal yang perlu diperhatikan adalah peran dan status negara sebagai subjek hukum internasional mengalami penipisan pengaruh. Indonesia sebagai subjek hukum internasional perlu juga memperhatikan perkembangan tersebut dengan baik. Mengingat baik secara langsung maupun tidak langsung norma baru hukum internasional yang menyangkut kepentingan bersama dan diwujudkan dalam perjanjian internasional akan sulit untuk dihindarkan. Hubungan yang terpenting adalah dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam lingkup nasional yang mengatur kehidupan masyarakat dalam negara masing-masing yang disebut dengan hukum nasional. Rebecca M. Wallace mengemukakan bahwa persoalan mengenai hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional adalah perluasan di mana pengadilan nasional akan memberikan pengakuan dalam sistem hukum setempat terhadap hukum internasional yang bertentangan atau tidak bertentangan dengan hukum nasional. Secara teoritis, persoalannya berakal dari ketidakjelasan aliran yang dianut oleh hukum Indonesia tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Di negara maju, aliran ini telah dicerminkan dalam Constitutional Provisions atau undang-undang nasional secara tegas membuat kaidah tentang apa status hubungan internasional dalam hukum nasionalnya. Sistem hukum di Indonesia sayangnya masih belum memberi perhatian pada permasalahan ini. Sehingga jangankan suatu constitutional legal provision, wacana publik ke arah pembentukan politik hukum tentang persoalan ini juga belum dimulai. Dalam teorinya, terdapat beberapa pilihan politik hukum, yaitu aliran dualisme, menempatkan hukum internasional sebagai suatu sistem hukum yang terpisah dari hukum nasional. Dalam hal ini tidak terdapat hubungan hierarki antara kedua sistem hukum ini. Konsekuensi dari aliran ini adalah diperlukannya lembaga hukum transformasi untuk mengkonversikan hukum internasional ke dalam hukum nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk prosedur konversi ini. Pengikatan ini diri suatu negara ke suatu perjanjian, misalnya melalui ratifikasi, harus dilanjutkan dengan proses transformasi melalui pembuatan legislasi nasional dengan dikonversikannya kaidah hukum internasional ini ke dalam hukum nasional. Maka kaidah tersebut akan berubah karakter menjadi produk hukum nasional serta tunduk dan masuk pada tata urutan perundang-undangan nasional. Karena sistem yang terpisah, maka tidak dimungkinkan adanya konflik di antara kedua hukum ini. Dan kedua adalah ada aliran monisme, menempatkan hukum internasional dan hukum nasional sebagai bagian dari satu kesatuan hukum. Sistem hukum internasional berlaku dalam ruang lingkup hukum nasional tanpa harus melalui proses transformasi. Mengikat diri suatu negara kepada suatu perjanjian, misalnya dengan ratifikasi, merupakan inkorporasi perjanjian tersebut ke dalam hukum nasional dan tidak dibutuhkan legislasi nasional yang sama untuk memperlakukan dalam hukum nasional. Kalaupun ada legislasi nasional mengatur masalah yang sama, maka legislasi yang dimaksud hanya merupakan implementasi dari kaidah hukum internasional. Dalam hal ini, hukum internasional yang berlaku dalam sistem hukum nasional akan tetap pada karakternya sebagai hukum internasional. Mengingat ini merupakan kesatuan sistem, maka terdapat kemungkinan adanya konflik antara hukum nasional dan hukum internasional. Di dalam teori ada dua pandangan tentang hukum internasional ini, yaitu pandangan yang dinamakan voluntarisme yang mendasarkan berlakunya hukum internasional dan bahkan persoalan ada atau tidaknya hukum internasional ini pada kemauan negara, dan pada pandangan objektif yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasional yang lepas dari kemauan negara. Berikut penjelasan tentang teori hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yaitu 1. Paham dualisme yang bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara. Maka hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah dari yang lainnya. Akibat-akibat dari pandangan dari paham dualisme ini bahwa menurut pandangan ini kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumberkan atau berasal pada perangkat hukum yang lainnya. Akibat kedua adalah bahwa hukum nasional sebelum dapat berlaku di dalam lingkungan hukum nasional.
Yang kedua adalah paham monisme. Didasarkan atas pemikiran kesatuan daripada seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dalam rangka pemikiran ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat dari pandangan monisme ini adalah bahwa antara dua perangkat ketentuan hukum ini mungkin ada hubungan hierarki. Persoalan hierarki antara hukum nasional dan hukum internasional ini hukum internasional. Inilah yang melahirkan beberapa sudut pandangan yang berbeda dalam aliran monisme mengenai masalah hukum manakah yang utama dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional ini. Ada pihak yang menganggap bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional yang utama adalah hukum nasional. Paham ini adalah paham monisme dengan primat hukum nasional. Paham lain yang berpendapat bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional yang utama adalah hukum internasional. Paham ini disebut adalah paham monisme dalam primat hukum internasional. Pandangan yang melihat kesatuan antara hukum nasional dan hukum internasional dengan primat hukum nasional ini pada hakikatnya menganggap bahwa hukum internasional itu bersumberkan kepada hukum nasional. Alasan utama daripada anggapan ini adalah satu, bahwa tidak ada satu organisasi di atas negara yang mengatur kehidupan negara-negara di dunia ini. Dan yang kedua, dasar daripada hukum internasional yang mengatur hubungan internasional adalah terletak di dalam wewenang-wewenang negara-negara untuk mengadakan perjanjian-perjanjian internasional, jadi wewenang konstitusional. Paham monisme dengan primat hukum internasional, maka hukum nasional itu bersumber pada hukum internasional. Menurut pandangan ini merupakan suatu perangkat ketentuan hukum yang hierarki lebih tinggi. Menurut paham ini, hukum nasional tunduk pada hukum internasional pada hakikatnya berkekuatan mengikat berdasarkan suatu pendelegasi wewenang daripada hukum internasional. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Saya Mufi Muhammad Ihsan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.